Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal IPS PAT atau PAS semester 2 untuk SMP MTS kelas 7. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Menurut kelangkaannya, udara yang kita hirup setiap hari termasuk barang titik-titik. A. Ekonomi, B. Bebas, C. Ilit, D. Jasmani. Jadi kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, di sini barang yang sesuai dengan kelangkaan itu di sini adalah udara. Jadi udara itu termasuk jenis barang bebas. Artinya kita bisa mendapatkan udara itu bebas tanpa melakukan apapun, dimanapun pasti ada udara. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab kelangkaan. Diingat ya, tadi pengertian kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, sekarang kita lihat di jawaban yang A. Sifat serakah yang dimiliki manusia. Jadi kalau manusia itu serakah, maka dia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi secara otomatis akan menyebabkan kelangkaan. Yang B, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Nah, jadi di sini kalau ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya pasti menyebabkan kelangkaan. Kemudian yang C, persediaan sumber daya yang tidak terbatas. Nah, sumber daya yang tidak terbatas itu maka tidak akan menyebabkan kelangkaan karena sumber daya yang selalu ada dan tanpa batas. Kemudian yang D, kebutuhan manusia yang terus meningkat. Nah, jika kebutuhan manusia yang terus meningkat sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu yang terbatas, maka akan menyebabkan kelangkaan. Jadi di sini jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3, melakukan penawaran pada waktu membeli barang merupakan suatu tindakan yang mengandung titik-titik. A. Hukum ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Politik ekonomi, D. Kegiatan ekonomi. Nah, kita bisa membayangkan kalau kita menawar suatu barang, pasti keinginan kita adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi di sini yang termasuk adalah prinsip ekonomi. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah suatu cara di mana seseorang berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Nah, kalau kita menawar barang itu berarti kita ingin mendapat keuntungan, mendapat harga yang lebih murah. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nomor 4. Kayu gelondongan akan lebih berguna apabila diubah menjadi kursi. Ini merupakan nilai guna barang karena titik-titik. A. Tempatnya, B. Bentuknya, C. Waktunya, D. Miliknya. Nah, kita lihat di soal. Kalau kayu gelondongan itu akan lebih berguna ketika diubah menjadi kursi. Itu awalnya adalah kayu dan dia akan lebih bermanfaat jika berubah bentuk menjadi kursi. Nah, jadi di sini jawaban B. Bentuknya. Jadi bentuknya berubah dari gelondongan menjadi kursi. Nomor 5. Pelaku kegiatan distribusi yang bertindak sebagai perantara dalam perdagangan atas nama orang lain dengan mendapat imbalan berupa provisi adalah, di sini jawabannya adalah C. Makelar ya. Kalau pedagang itu dia mendapatkan keuntungan sama dengan agen. Agen juga dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan caranya sendiri. Nah, di sini yang jadi masalah adalah C dan D, makelar sama komisioner. Nah, apa bedanya makelar dengan komisioner? Komisioner adalah perantara pemasaran seperti halnya makelar. Hanya saja komisioner melakukan perjanjian jual beli atas namanya sendiri. Jadi dia mencari upah sendiri dari
dia menjadi perantara dalam jual beli itu. Sementara kalau makelar, dia itu mendapatkan berupa namanya provisi. Provisi itu sama dengan upah, cuma upah yang dia terima adalah dari si pemilik barang itu. Jadi di sini jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Kayu lapis di kota lebih berguna daripada batang kayu di hutan. Kenyataan ini berhubungan dengan kegunaan barang menurut A. Bentuk, B. Waktu, C. Tempat, D. Pelayanan. Nah, di sini sesuai dengan soalnya, yaitu di kota dan di hutan. Jadi menunjukkan sebuah tempat. Nah, kalau menunjukkan sebuah tempat, jadi di sini jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Suatu barang yang dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia disebut A. Barang produksi, B. Barang konsumsi, C. Produsen, D. Konsumen. Jadi kalau di sini fokusnya adalah A dan B, karena kalau C dan D itu menunjukkan pelaku. Produsen adalah orang yang melakukan produksi, kalau konsumen orang yang melakukan konsumsi. Sedangkan barang produksi adalah barang yang masih harus diproduksi, yang masih harus diolah. Nah, jadi di sini jawabannya adalah B. Barang konsumsi, barang yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, kita langsung ke soal nomor 8. Jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhannya seperti televisi, lemari es, dan motor, berarti orang tersebut sudah memenuhi kebutuhan A. Umum, B. Sekunder, C. Primer, D. Mewah. Nah, di sini dilihat di soal, jika orang tersebut sudah memenuhi kebutuhan seperti TV, lemari es, dan motor, berarti orang tersebut sudah memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kedua. Sedangkan kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal. Nah, jadi di sini jawabannya adalah sekunder. Salah satu keuntungan pasar monopoli bagi konsumen adalah, nah di sini kita bisa melihat pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopolis adalah suatu bentuk pasar di mana penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis. Jadi di sini jawabannya adalah D. Barang-barang yang penting bagi konsumen dilindungi oleh negara sehingga harga tidak dipermainkan karena sudah ditentukan oleh satu penjual. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang benar berikut ini adalah, jadi pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang biasa kita lihat. Jadi banyak penjual, banyak pembeli, barang yang diperjualbelikan juga banyak. Jadi di sini jawabannya adalah A. Nomor 11, semakin rendah harga suatu barang maka Nah, kalau semakin rendah harga suatu barang itu sama dengan semakin murah harga barang. Jadi di sini akan mempengaruhi B, semakin banyak barang yang diminta. Nomor 12, kurva permintaan mempunyai slope negatif. Artinya, sekarang kita bisa melihat contoh grafik permintaan. Ini adalah contoh kurva permintaan slope negatif. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah, berarti jawabannya adalah B. Nomor 13, pernyataan yang menunjukkan perubahan selera konsumen mempengaruhi permintaan adalah, jadi di sini selera konsumen atau keinginan dari konsumen mempengaruhi permintaan. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah C. Pada saat pertandingan sepak bola Piala Euro, banyak yang membeli kaos. Nomor 14, pernyataan yang merupakan dampak positif iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dampak positif itu adalah dampak yang baik. Jadi di sini kita bisa mencarinya. Bisa dilihat di kalimatnya. Yang pertama, nomor 1, dapat menyebabkan polusi. Polusi itu pencemaran. Jadi nomor 1 bukan jawabannya. Kemudian yang nomor 2,
Menambah wawasan pengetahuan, itu betul ya. Kemudian nomor 3, dapat memperluas informasi, juga betul. Nomor 4, membuat orang semakin malas, itu salah. 5, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Nah, bisa dilihat ya, berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Jadi di sini jawabannya adalah C. Nomor 15, perkembangan iptek yang dapat mempermudah, memperlancar, dan mempercepat penyaluran barang kepada konsumen merupakan peran iptek dalam kegiatan titik-titik. Nah, di sini kalau penyaluran barang, menyalurkan itu arti dari distribusi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 16, berikut yang bukan dampak positif perkembangan iptek adalah. Jadi kalau bukan dampak positif itu adalah berarti dampak yang negatif, dampak yang tidak baik. Di sini bisa dilihat di pilihan jawabannya, yaitu jawaban yang tepat adalah D. Tidak perlu lagi sekolah karena bisa belajar mandiri lewat internet. Nomor 17, berikut yang bukan merupakan ciri-ciri orang kreatif adalah. Kalau orang kreatif itu ciri-cirinya apa saja? A. Memiliki sifat ingin tahu, betul. Banyak gagasan dan usulan terhadap suatu masalah, betul. Sulit belajar dari pengalaman orang lain, tidak mudah terpengaruh orang lain. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang bukan merupakan ciri-ciri, berarti adalah C. Nomor 18, pada daerah yang memiliki sumber daya melimpah akan terjadi titik-titik. Maka akan terjadi kelebihan penawaran barang. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 19, daerah yang memiliki kelebihan hasil produksi dibanding dengan daerah lainnya sebaiknya titik-titik. A. Menyimpan, B. Terpaksa menyalurkan, C. Menggunakan hasil produksi untuk konsumsi sendiri. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Segera menyalurkannya ke daerah lain dengan harga yang terjangkau. Berikut merupakan perilaku bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya adalah. A. Menggunakan pupuk kimia secara besar-besaran. B. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak. C. Mengadakan penanaman kembali. D. Membuat saluran pembuangan limbah pabrik ke laut. Jadi di sini jawaban yang paling bijaksana dan tepat adalah C. Nomor 21, salah satu contoh seni bangunan yang merupakan hasil percampuran kebudayaan India atau Moghul dengan kebudayaan Islam adalah. Di sini jawaban yang tepat adalah C, Masjid Menara Kudus, karena di Masjid Menara Kudus itu adanya akulturasi kebudayaan Hindu dengan Islam, dan Hindu itu adalah kebudayaan yang asli dari India. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 22, agama Buddha yang tersiar di Indonesia terutama dari aliran titik-titik. Yang benar adalah B, Mahayana. Nomor 23, sebelum masuknya Hindu Buddha di Indonesia dikenal sistem pemerintahan yang dipimpin oleh titik-titik. Jadi sebelum ada agama Hindu Buddha masuk di Indonesia, bangsa kita masih hidup dengan bersuku-suku. Jadi mereka dipimpin oleh kepala suku. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita ke nomor 24. Karya sastra yang berisi ajaran-ajaran tasawuf disebut titik-titik. Kalau hikayat itu berisi kisah, cerita, dan dongeng. Sedangkan babat berisi sejarah, mitos, dan kepercayaan. Kalau syair berisi tentang puisi klasik. Jadi di sini jawabannya adalah suluk. Tulisan indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan bahasa Arab dinamakan titik-titik. Di sini jawaban yang tepat adalah B, kaligrafi. Kalau mocopat itu adalah jenis tembang Jawa. Kalau babat adalah cerita berisi mitos atau kepercayaan, sedangkan debus adalah seni bela diri. Kasta tertinggi dalam pembagian masyarakat Hindu adalah kasta titik-titik. Jawaban yang tepat adalah Brahmana. Urutan kasta dalam masyarakat Hindu adalah yang tertinggi Brahmana, kemudian Ksatria, dan Waisya. Selanjutnya adalah Sudra.
Selanjutnya nomor 27. Peninggalan dari dinasti Sailendra yang terkenal sampai dengan sekarang ini adalah Candi titik-titik. Di sini jawaban yang tepat adalah D. Candi Borobudur. Soal berikutnya, latar belakang Airlangga membagi kerajaan menjadi dua adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah D. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan. Salah satu bukti peninggalan bercorak Islam dari Kesultanan Samudra Pasai yaitu titik-titik. Jawabannya adalah A. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Tokoh ulama yang dianggap sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Kalimantan ialah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah C. Raja pertama Kerajaan Aceh ialah D. Ali Muqayyad Shah. Perjanjian yang membagi dua kerajaan Mataram menjadi kerajaan di Yogyakarta dan Kesunanan di Surakarta merupakan isi perjanjian dari D. Giyanti. Sedangkan untuk perjanjian Bongaya itu terjadi antara kerajaan Goa dengan VOC. Untuk perjanjian Salatiga itu menyelesaikan perjanjian Giyanti. Sedangkan Saragossa itu adalah perjanjian antara Spanyol dengan Portugal. Tokoh yang mengarang syair perahu dan syair si burung pingai ialah jawaban yang tepat adalah C. Hamzah Fansuri. Perang saudara yang terjadi pada tahun 1401 sampai dengan 1406 Masehi di Kerajaan Majapahit disebut Perang Paregreg. Perang ini terjadi antara, jawabannya adalah D. Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari baik atau buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia adalah titik-titik. Di sini jawaban yang tepat adalah A. Babat. Sedangkan untuk hikayat itu berisi cerita atau dongeng, suluk berisi tentang ajaran tasawuf, sedangkan syair itu adalah puisi klasik. Seni pertunjukan yang bercorak Islam salah satunya adalah berupa debus, yaitu tarian mengerikan dengan memasukkan benda tajam ke tubuh penari tetapi tidak menimbulkan luka. Debus merupakan kesenian yang berasal dari, jawabannya adalah B. Banten. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah C. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunan. Salah satu bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya India pada bentuk bangunan candi terlihat dari C. Bentuk stupa. Peninggalan masyarakat praaksara yang berupa bangunan-bangunan batu besar menunjukkan bahwa masyarakat praaksara memiliki nilai kebudayaan, yaitu nilai titik-titik. Di sini kalau kita lihat, kalau bangunan-bangunan batu besar itu contohnya adalah sarkofagus. Sarkofagus itu tempat untuk menyimpan mayat. Jadi masyarakat praaksara itu memiliki sifat religius, artinya mereka sudah memiliki rasa ketuhanan, yang terbukti dengan mereka mau menyimpan mayat di dalam sebuah batu agar tidak hilang atau rusak dimakan oleh binatang. Sekarang kita masuk ke soal uraian. Yang nomor 1, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi kelangkaan? Sudah kita ketahui, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, berikut adalah cara untuk mengatasi kelangkaan. 1. Meningkatkan sumber daya manusia. 2. Berperilaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dalam alat produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan.
Soal uraian yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi adalah suatu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dengan usaha minimal. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Berikut adalah cara menerapkan prinsip ekonomi: membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. 2. Menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya. 3. Memilih barang dengan kualitas terbaik. 4. Melakukan tawar-menawar. Jelaskan gambaran umum kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam. Jadi pada periode ini, maksudnya periode zaman bercocok tanam, telah berhasil mengolah makanan sendiri atau biasa disebut dengan food production. Masyarakatnya mulai membuka hutan, kemudian menanaminya dengan sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan sehari. Soal berikutnya, sebutkan candi hasil peninggalan Kerajaan Majapahit. Beberapa candi peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Candi Suko, Candi Cetha, Candi Pari, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Sorowono. Soal terakhir, siapakah raja pertama Kesultanan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Selu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Selu berganti nama Malik al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik al-Saleh.